warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Umi Salimah dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi partisipasi politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi partisipasi politik. Nah, secara umum, definisi dari partisipasi politik ini adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pemerintahan. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik. Karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Nah, apa sih tujuan dari partisipasi politik itu? Tujuan partisipasi politik secara umum untuk mempengaruhi proses-proses politik dalam penentuan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi politik harus benar-benar dilakukan oleh masyarakat agar kebijakan yang diambil pemerintah berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Nah, salah satu tujuan perlunya masyarakat memiliki partisipasi politik dalam kehidupan bernegara adalah mewujudkan sistem politik yang berbasis pada perwakilan rakyat. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk-bentuk dari partisipasi politik. Nah, bentuk dari partisipasi politik sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk partisipasi secara konvensional. Yang pertama adalah pemberian suara atau voting. Nah, pemungutan suara adalah alat untuk mengekspresikan dan mengumpulkan pilihan partai atau calon dalam pemilihan. Yang kedua ada diskusi politik. Hal ini merupakan ajang tukar pikiran tentang masalah-masalah publik untuk kemudian dicarikan pemecahannya yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan politik. Yang ketiga ada kegiatan kampanye. Dalam masa pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah ataupun presiden, bentuk kegiatan ini sangat marak dipilih sebagai sarana yang efektif dalam menyampaikan aspirasi dari sebuah partai kepada masyarakat pemilihnya. Kemudian, yang keempat ada komunikasi individual dengan pejabat dan administrasi. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi anggota parlemen untuk menyalurkan aspirasi, mendatangi wali kota atau bupati atau camat atau kepala dinas untuk menanyakan sesuatu yang menyangkut masalah publik. Kemudian, bentuk yang kedua adalah bentuk secara non-konvensional. Yang pertama ada pengajuan petisi. Petisi sendiri adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal yang terjadi. Yang kedua ada demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengerahan massa. Kemudian lanjut ke yang terakhir, yaitu saya akan menjelaskan tentang piramida partisipasi politik. Nah, piramida partisipasi politik ini bagian puncak atau yang paling atas itu terdiri dari aktivis, yaitu termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak, dan teroris. Nah, ini juga terdiri dari pejabat publik atau calon pejabat publik, fungsionaris partai politik, pimpinan kelompok kepentingan. Kemudian lanjut, di bawah aktivis ada partisipan. Partisipan ini adalah orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok kepentingan, dan tindakan-tindakan yang bersifat politis, serta orang yang terlibat dalam komunitas proyek-proyek sosial.
Kemudian lanjut, di bawahnya lagi ada pengamat atau penonton, yaitu orang yang menghadiri rally-rally politik, anggota dalam kelompok kepentingan, pelobi, pemilih, dan orang yang terlibat dalam diskusi politik, juga pemerhati dalam pembangunan politik. Nah, contohnya itu menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, berusaha meyakinkan orang memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik, dan perhatian pada perkembangan politik. Nah, kemudian yang terakhir, di tingkatan terakhir atau tingkatan yang paling bawah, ada apoliticals atau orang-orang yang apolitik, yaitu orang-orang yang tidak mau terlibat dalam dunia politik. Sekian penjelasan tentang materi partisipasi politik dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.